Assalamualaikum Sobat Football United. Big match, preview big match. Liverpool akan menjamu Manchester United atau Manchester United ya, akan away ke Anfield. Ini partai yang menurut gue, dari beberapa pengalaman gue secara ringan amatiran yang masih sedikit ini ya, mendukung Manchester United secara langsung di Anfield. Kebetulan gue pernah, dan kebetulan pada saat itu Manchester United tampil kalah telak ya, tapi atmosfernya luar biasa. Liverpool dan Manchester United, dua tim dengan sejarah terbesar di Inggris, dan menurut gue memang dua inilah rival utama ya di Inggris, dengan segala raihannya di berbagai kompetisinya, dengan segala sejarahnya, dengan segala cerita sosial kulturnya juga. Ini memang sangat luar biasa, dan magisnya atmosfer itu sangat terasa, terutama bagi fans Manchester United yang hadir away di Anfield. Luar biasa. Dan ya ini yang akan terjadi di hari Ahad nanti. Insya Allah gue akan live commentary ya Sobat Football United. Jadi Sobat Football United bergabung di live commentary di channel Football United. Yang belum menjadi member, silahkan member. Nanti akan diprioritaskan untuk live chat ya di pertandingan tersebut. Nah sekarang berbicara terkait dengan previewnya. Liverpool sedang dalam periode tidak bagus menurut gue, kalau melihat dari beberapa raihan, terutama di pertandingan-pertandingan terakhir. Liverpool ini menderita 3 kekalahan beruntun, masing-masing dari Crystal Palace away, lalu away di Turki menghadapi Galatasaray, dan yang terbaru sebelum jeda internasional mereka kalah menghadapi Chelsea di Stamford Bridge, gol menit-menit akhir. Nah, ini semacam kayak membawa narasi menurut gua yang harus hati-hati fans Manchester United. Seakan-akan Liverpool ini sedang dalam kondisi yang jelek gitu, dalam kondisi yang buruk dengan 3 kekalahan. Gua berusaha ingin melihat agak sedikit lebih detail dari beberapa pertandingan ini. Dan ternyata menurut gua ada hal yang harus tetap diwaspadai dari Liverpool. Secara garis besar, kalau gue melihat misalnya ketika susunan ya, ketika Liverpool ini kalah menghadapi Chelsea, bagaimana formasi yang diturunkan oleh Arne Slot, yang by the way gue mendapatkan informasi, mungkin Sobat Bola juga udah tahu bagaimana Giovanni Van Bronckhorst ini kan sekarang asisten dari Arne Slot. Ini menarik ya, bagaimana 2 nama ini adalah 2 nama yang membawa sejarah bagi Feyenoord. 2 nama ini memberikan gelar Eredivisie bagi Feyenoord, sesuatu yang sangat luar biasa bagi klub ini ya, dengan segala keterbatasannya. Dan sekarang mereka berkolaborasi di Anfield, di Liverpool. Ini fantastis. Dan nampaknya Arne Slot dan juga Gio Van Bronckhorst ini sama-sama masih belum firm betul ini, belum fix betul ya, mengetahui atau mendapatkan konsep ataupun sistem ataupun juga cara main mungkin, termasuk turunannya formasi dari Liverpool. Karena ketika gue lihat misalnya ketika menghadapi Chelsea, Florian Wirtz itu tampil di bangku cadangan, formasinya lebih 4-2-3-1. Tapi ketika misalnya tandang ke Turki ini beda lagi ya. Florian Wirtz bermain di sana, formasi lebih ke 4-3-3. Lalu ketika menghadapi Crystal Palace ke 4-2-3-1, Florian Wirtz bermain tapi di lebih ke sebelah kiri. Sementara ketika menghadapi Galatasaray lebih di sebelah kanan. Masih belum ada sesuatu yang firm, yang pasti, yang solid gitu ya. Bisa jadi juga ini merupakan adaptasi dari masing-masing pertandingannya. Itu juga bisa merupakan sebuah kemungkinannya. Nah, yang gue tadi katakan ya, yang gue berusaha untuk lihat lebih detail, selain juga itu tadi ya, masih belum fix, tapi bisa jadi ini juga merupakan bentuk dari adaptasinya. Gue juga melihat bagaimana angka-angka statistik dari pertandingan-pertandingan yang dilalui oleh Liverpool. Ketika menghadapi Chelsea misalnya ya, walaupun mereka kalah 2-1, tapi XG mereka tuh hampir 2 loh, 1,9. Total shots mereka juga sama kayak Chelsea, 12. Passing akurasi mereka juga berbeda tipis, hanya 1% berbeda dengan Chelsea, 83 berbanding 82%. Ball possessionnya juga tidak terlalu jauh tertinggal Liverpool dibanding dengan Chelsea. Artinya, dan kita lihat juga kan Chelsea mencetak gol di periode akhir pertandingan. Artinya apa? Liverpool ini masih sangat sulit untuk dikalahkan. Dan kalau melihat misalnya komponen ketika Galatasaray menang menghadapi Liverpool di Istanbul,
expected goal dari Liverpool, walaupun Liverpool tidak mau mencetak gol, tapi 1,8. Artinya mereka bisa mencetak 2 gol di pertandingan itu. Total shots mereka ada 16, ball possession mereka sangat dominan 67%, dan komponen-komponen lain seperti passing akurasi mereka jauh di atas Galatasaray. Jadi mereka sangat dominan di pertandingan tersebut. Bahkan menurut gua ya, ada ketidakberuntungan bagi skuad Arne Slot di Istanbul ketika mereka kalah menghadapi Crystal Palace. Expected goals mereka 2,14, walaupun mereka hanya mencetak 1 gol, tapi artinya mereka bisa mencetak 2 gol. Ball possession mereka sangat kuasai, total shots pun juga mereka sangat dominan. Passing akurasi mereka jauh lebih baik daripada Crystal Palace. Cuman Crystal Palace ya, mereka tampil solid, mereka tampil disiplin, mereka tampil efisien dan juga efektif. Efisien efektif ini adalah kunci dari kemenangan Crystal Palace, Galatasaray, dan juga Chelsea. Yang ingin gue sampaikan adalah dari komponen-komponen data yang memperlihatkan walaupun Liverpool ini kalah di 3 pertandingan itu, tapi mereka punya komponen untuk memenangkan pertandingan itu dari sisi ball possession, dari sisi peluang, dari sisi XG, akurasi umpan. Mereka sangat luar biasa, dan sekali lagi ini yang harus diwaspadai oleh Manchester United. Jangan sampai skuad Manchester United lalu terlena gitu. Ini menurut gue ini akan bisa justru membawa ke sesuatu yang lebih berbahaya di pertandingan menghadapi Liverpool di Anfield, di mana atmosfernya akan sangat luar biasa. Ini akan menjadi ujian karakter bagi semua pemain Manchester United, baik yang bermain di starting 11 maupun yang duduk di bangku cadangan. Mereka harus siap dengan, dalam tanda kutip, teror Anfield ya, yang sangat mencekam menurut gue untuk tim tamu, termasuk apalagi spesialnya untuk Manchester United. Gue juga saksikan atau gue lihat Liverpool ya, mereka akan tandang ke Eintracht Frankfurt 3 hari setelah mereka selesai menghadapi Manchester United. Jadi menurut gue Arne Slot pasti dia juga akan berbagi konsentrasi di sana, karena situasi Liverpool di Champions League setelah kekalahan mereka yang menghadapi Galatasaray ini kan ya, kalau gue katakan gawat ya mungkin masih belum gitu, tapi dari 2 pertandingan mereka 1 kali menang 1 kali kalah. Kalau mereka kalah lagi ini bisa membawa ke situasi yang mungkin lebih gawat gitu, sehingga ya mereka akan berusaha untuk menghindarinya menghadapi Eintracht Frankfurt di Jerman. Dan ini menurut gue akan ada pembagian gitu. Mungkin tidak secara 50-50, tapi pasti sudah mulai juga dilihat gitu. Karena manajer biasanya mereka tidak hanya melihat 1 pertandingan saja, tapi beberapa pertandingan ke depan mungkin mereka sudah siapkan. Dan berbeda dengan Manchester United ya, dimana Manchester United ya hanya bertanding 1 kali 1 pekan. Jadi Ruben Amorim sebenarnya dari sisi itu lebih punya lebih punya peluang untuk fokus lebih banyak gitu di pertandingan menghadapi Liverpool ini. Namun demikian, sekali lagi, menghadapi Liverpool di Anfield bukan situasi yang mudah. Fakta lainnya, musim ini ketika Liverpool bermain di Anfield, mereka tidak pernah kalah, tidak pernah seri, selalu menang. Menurut catatan gue demikian. Bahkan mereka selalu mencetak gol. Tentu saja mereka selalu menang ya, mereka selalu mencetak gol ya, sebab Football United ya. Mereka hanya mencetak 1 gol ketika menghadapi Arsenal. Di mana kita tahu Arsenal ya penghuni papan atas saat ini, salah satu pesaing kabar demikian. Bahkan mereka ya menjadi peringkat 1 sampai dengan video ini gue bikin, dan Liverpool mampu menumbangkan dengan 1-0 pada saat itu. Di pertandingan lainnya mereka mencetak gol lebih dari 1. Menghadapi Bournemouth mencetak 4 gol, menghadapi Atletico Madrid 3 gol, menghadapi Everton 2 gol, menghadapi Southampton juga mereka unggul 2 gol. Jadi ya, Manchester United harus fokus betul, harus mewaspadai. Kalau gua lihat ya, bagaimana beda situasi Manchester United dengan Liverpool saat ini juga menunjukkan. Gue sempat bahas dengan teman gue pada saat itu ya, fans Liverpool Bro Galih di channel ini, mungkin Sobat Bobolan itu juga sudah menyaksikan videonya. Ya ini bukan hanya terkait dengan pelatih saja gitu, Arne Slot dan juga Ruben Amorim, tapi bagaimana manajemen di belakangnya, bagaimana proses ini tuh sudah berjalan cukup lama dan konsisten di Liverpool. Dan ini yang berbeda dengan apa yang terjadi di Manchester United. Ada masih terlalu banyak dinamikanya. Prosesnya tidak berjalan dengan mulus gitu ya, belum berjalan dengan mulus di Manchester United. Dan ini yang
menyebabkan Arne Slot walaupun baru musim pertama tapi sudah langsung memberikan trofi Premier League bagi Liverpool. Bahkan di musim keduanya dengan segala gejolak, misalnya pergantian pemain yang juga cukup drastis menurut gue ya, dengan angka-angka fantastis juga, dia masih bisa membawa Liverpool ini berada di papan atas. Artinya stabilitas cenderung sudah ada di sana. Membawa pemain-pemain yang jumlahnya cukup banyak ya, dan juga dengan harga yang cukup tinggi ini kan tidak mudah sebenarnya. Oke, mendapatkan pemain bintang premium iya, tapi bagaimana menyatukan pemain-pemain ini dengan klub, dengan liga dan lain-lain, ini kan bukan hal yang mudah gitu menurut gua. Dan sampai dengan sejauh ini Arne Slot cukup oke melakukannya bersama dengan Liverpool, dan ini tantangan juga bagi Ruben Amorim, di mana kalau kita berbicara terkait dengan dinamika dan juga stabilitas, ya, Manchester United masih berjuang sampai dengan periode saat ini. Oke, di musim lalu kedua tim bertemu di Anfield. Pada saat itu Manchester United tampil fantastis, nyaris menang. Gue ingat betul, Joshua Zirkzee kan kalau tidak salah peluang di periode akhir, tapi ya berkesudahan dengan 2-2. Dan ada beberapa komponen menarik gue ingat di pertandingan tersebut sambil gue lihat statistiknya di bagaimana expected goals dari Liverpool ini 2,8. Mereka nyaris mencetak 3 gol, sementara Manchester United ada di angka 0,9. Artinya apa? Efektif, efisien pada saat itu. Dan ini yang harus diulangi nanti di hari Ahad ketika Manchester United dijamu oleh Liverpool. Manchester United yang sisi ball possession-nya tidak lebih baik daripada Liverpool, tapi bisa mengimbangi dari shooting di dalam kotak penalti. Lebih berani, lebih direct. Lalu juga sentuhan di dalam kotak penalti, Manchester United bisa mengimbangi Liverpool. Artinya mereka ketika memiliki peluang, memiliki kesempatan, mereka bermain direct, langsung menuju jantung pertahanan Liverpool. Ini menurut gue yang harus dilakukan juga di hari Ahad. Komponen pemain, siapa-siapa yang akan diturunkan oleh Ruben Amorim, yang gue inginkan ya Sobat Football United, Sean Lemans di posisi penjaga gawang, dengan apa yang ditunjukkan menghadapi Sunderland, ini ujian lagi-lagi untuk penjaga gawang muda ini. Menghadapi teror, karakter, mental di Anfield. Mudah-mudahan dia sudah siap ya. 3 center back. Matthijs de Ligt gue tempatkan di center back. Luke Shaw di sebelah kiri, tidak memiliki opsi. Lisandro Martinez belum bisa dikembalikan di atas lapangan menurut gue, masih dalam periode pemulihan. Nocer Mazraoui yang kabarnya sudah bisa dimainkan di center back sebelah kanan. Menyimpan Leny Yoro dan juga Harry Maguire. Leny Yoro, pemain muda ini memiliki potensi bagus, tapi jangan lupa bermain di Anfield kita tidak hanya tentang teknis atau potensi saja, karakter. 3 pemain ini gue nilai pemain yang lebih memiliki karakter ya, pengalaman juga. Ini harus siap di Anfield. Lalu 4 pemain tengah, wingback sebelah kanan Ahmad, mudah-mudahan dia bisa tampil dengan intensitas tinggi, bukan hanya ketika menyerang tapi juga ketika bertahan. Casemiro, Bruno Fernandes untuk membawa karakter di lini tengah. Dorgu center back sebelah kiri, lagi-lagi tidak memiliki opsi di sana ya. Mungkin bisa Diogo Dalot, tapi ada resiko di sana. Jangan lupa pemain-pemain sayap Liverpool ini berbahaya, dan gue harapkan Mazraoui maupun juga Dorgu terutama serta Ahmad tentu saja ini bisa saling bahu-membahu dengan pemain lainnya untuk menggalang pertahanan, terutama di sisi sayap Manchester United kanan maupun kiri. 2 gelandang serang, Mbeumo dan juga Mason Mount. Intensitas naik turun pergerakan yang sangat luas dari Mason Mount, ini yang gue harapkan, sehingga gue lebih memilih Mason Mount dibandingkan dengan Matheus Cunha. Mbeumo menurut gue menjadi pemain andalan ya, terutama dari sisi sebelah kanan untuk Ruben Amorim. Dan di depan seorang Benjamin Sesko yang kemungkinan juga akan banyak turun membantu lini tengah Manchester United dengan ya dia bisa meneruskan apa yang ditunjukkan ketika pertandingan menghadapi Sunderland. Pemain-pemain lain, terutama seperti Matheus Cunha ataupun juga Kobbie Mainoo, gue harapkan bisa memberikan impact dari bangku cadangan. Karena penting tidak hanya 11 pemain di atas lapangan, tapi juga pemain-pemain dari bangku cadangan ini bisa memberikan impact, bisa bersiap untuk itu. Menghadapi Liverpool, seperti gue katakan di depan, tidak bisa melihat, oke, mereka kalah 3 beruntun. Faktanya, di 3 pertandingan tersebut, mereka bermain oke. Data-data menunjukkan hal itu. Ada ketidakberuntungan di pertandingan-pertandingan tersebut. Artinya, Liverpool tetap harus diwaspadai. Mereka penghuni papan atas. Mereka salah satu favorit musim ini. Mereka memiliki skuad yang lebih baik. Mereka akan tampil di Anfield, di mana rekor mereka sangat fantastis di Anfield. Manchester United tidak hanya faktor fisik, faktor teknis saja. Mereka juga harus siap secara mental karakter. Inilah salah satu ujian bagi skuad Ruben Amorim, di mana kalau melihat perjalanan musim ini, Manchester United belum berhasil ketika menghadapi
tim-tim yang lebih stabil di papan atas. Manchester City, Arsenal, Manchester United kalah. Semoga itu tidak terjadi ketika menghadapi Liverpool nanti di Anfield. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.